Selamat pagi anak bapak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangkuis yang dimulai dari kelas 10 MIA 1 sampai dengan kelas 10 S4. Semoga anak bapak sekalian dalam keadaan sehat atas lindungan Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Salam sehat dan tetap semangat dengan sistem belajar daring dari rumah. Materi kita pada pertemuan ini adalah membahas jenis tabulasi. Jenis tabulasi ada 5. Perhatikan anak bapak sekalian, ada 5. Pertama yaitu left tab, center tab, right tab, decimal tab, atau bar tab. Silakan anak bapak sekalian dicatat di buku masing-masing kelima jenis tabulasi ini dan kegunaannya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, left tab atau left tab, atau biasa dikatakan tabulasi kiri, yaitu digunakan untuk membuat tabulasi menjadi rata kiri teks. Nah, bagaimana penerapannya pada teks left tab-nya? Nah, perhatikan pada prakteknya. Buka lembar kerja Microsoft Word-nya. Perhatikan pada desktop. Diklikkan. Dibuka lembar kerjanya. Perhatikan lembar kerja Microsoft Word-nya. Ini kursornya, perhatikan kursornya. Arahkan penunjuk mouse ke sudut kiri atas lembar kerja. Perhatikan di sini. Klikkan beberapa kali sampai muncul pada kolom tab ini. Perhatikan ada left tab atau left tab. Kalau sudah muncul, perhatikan gerakan penunjuk mouse-nya pada rule. Ini rule atau mistar. Tentukan pada posisi keberapa sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, pada kolom 10, kita klikkan pada kolom 10 left tab-nya, maka left tab-nya sudah berada pada kolom 10. Kalau sudah kita klikkan pada kolom 10 pada posisi rule left tab-nya, maka kita tekan pada keyboard yaitu tombol tab, maka posisi kursor sudah berada pada kolom 10. Perhatikan anak bapak sekalian. Maka kita sudah bisa mulai mengetikkan teksnya, yaitu teksnya adalah SMA Negeri 1 Batangkuis. Perhatikan anak bapak sekalian, bapak perbesar. Ini dia teksnya. SMA Negeri 1 Batangkuis. Nah, jadi kalau kita mengetikkan teksnya SMA Negeri 1 Batangkuisnya akan dimulai dari kiri, makin menggeser ke kanan. Itulah left tab atau left tab atau tabulasi kiri. Ulangi sekali lagi.
Ini posisinya. Perhatikan posisi kursornya. Mulai pada kolom 10. Kita ketikkan teksnya. Perhatikan SMA Negeri 1 Batang Kuis. Kita ketik awalnya S. Maka dari kiri ke kanan posisi kursornya bergerak. Perhatikan anak-anak sekalian, posisi teks kita pada saat mengetik adalah dari kiri ke kanan. Kita buat sekali lagi. Kita tekan tab. Sebagai contoh, SMA Negeri 1 Batang Kuis. Kita buat sekali lagi. Tab. SMA Negeri 1 Pancur Batu. Nah, kita perhatikan teksnya bergerak dari kiri ke kanan. Nah, yang kedua yaitu center tab atau center tab, atau biasa dikatakan tabulasi tengah. Ini digunakan untuk membuat tabulasi menjadi rata tengah pada teks. Nah, bagaimana contoh penerapannya pada teksnya atau penerapannya pada lembar kerja Microsoft Word? Yaitu caranya kita buka lembar kerja yang baru. Nah, perhatikan pada posisi kiri atas lembar kerja, di sana ada tempat tabulasi. Klikkan beberapa kali sampai muncul tulisan center tab atau center tab. Perhatikan anak-anak sekalian, ada di sana center tab muncul. Kalau sudah muncul, maka pindahkan kursornya pada posisi rule. Lihat ini rule-nya. Nah, sekarang pada posisi keberapa? Kolom keberapa kita buat posisinya? Contohnya pada kolom 30. Kita buat, klikkan pada kolom 30 pada rule-nya. Perhatikan ada muncul center tab. Maka kita sudah bisa mengetik teksnya. Pertama-tama kita klikkan tombol tab. Perhatikan, tekan tombol tab pada keyboard, maka kursornya akan berpindah pada kolom 30 sesuai yang kita arahkan pada kolom 30, yaitu center tab-nya. Perhatikan Bapak sekalian, di sana ada center tab-nya. Ada tampil tulisan center tab. Maka kita sudah bisa mengetikkan teksnya. Sebagai contoh, SMA Negeri 1 Batang Kuis. Nah, coba perbesar. Ganti jenis hurufnya. Klikkan center tab-nya. Lihat teks SMA Negeri 1 Batang Kuis akan berada pada posisi tengah pada center tab. Nah, kita buat sekali lagi. Tekan tab. Contohnya SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Nah, kita arahkan atau kita klikkan teksnya SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Kita klikkan center tab-nya, maka teks SMA Negeri
satu loop pakamnya berada pada posisi tengah pada center tabnya. Paham kan ada Bapak sekalian? Kita ulangi sekali lagi. Kita enter 2 kali, tekan tabnya. Kita ketikkan, sekali lagi kita ketikkan teksnya, SMA Negeri 1 Pancur Batu. Kita arahkan kursornya pada center tabnya. Lihat anak Bapak sekalian. Maka teks SMA Negeri 1 Pancur Batunya tepat pada posisi tengah pada center tabnya. Sudah paham kan ada Bapak sekalian? Nah, sekarang kita yang ketiga, right tab atau tabulasi kanan. Ini digunakan untuk membuat tabulasi menjadi rata kanan teks. Rata kanan teks. Nah, bagaimana contoh penerapannya? Nah, kita buka Microsoft Word-nya. Kita buat lembar kerja yang baru. Arahkan kursor pada tempat tabulasi tabnya. Perhatikan pada sudut kiri atas lembar kerja. Ini perhatikan Anda Bapak sekalian. Klikkan sekali lagi. Nah, muncul ada di sana right tab. Kalau belum muncul right tab, klik beberapa kali sampai muncul right tab-nya. Nah, perhatikan di sini ada right tab. Kalau sudah muncul right tab, arahkan penunjuk mouse-nya pada roll atau mistar yang ada di atas lembar kerja. Perhatikan apakah ini lembar kerjanya pada Microsoft. Ini lembar kerja Microsoft Word-nya. Arahkan penunjuk mouse-nya di atas lembar kerja ini, yaitu roll-nya. Tentukan pada posisi keberapa kita inginkan right tab-nya. Sebagai contoh pada posisi kolom 40. Lihat, Bapak sekalian. Kita klikkan pada kolom 40. Maka right tab-nya sudah berada pada kolom 40. Ada muncul tulisan right tab kan ada Bapak sekalian? Nih, right tab pada kolom 40. Nah, kalau sudah muncul pada kolom 40, maka kita sudah bisa menekan tombol tab pada keyboard. Kita tekan. Perhatikan, kursornya sudah pindah pada kolom 40. Oke, perhatikan Bapak sekalian. Oke. Nah, sekarang kita ketik teksnya. Kita perbesar dulu. Nah, kita ketikkan teksnya SMA Negeri 1 Batang Kuis. Perhatikan Bapak sekalian. Teks SMA Negeri 1 Batang Kuisnya, cara pengetikannya, perhatikan arah pengetikannya dari kanan ke kiri. Dari kanan menggeser ke sebelah kiri. Itulah dikatakan right tab atau right tab. Yaitu arah pengetikan dari kanan ke kiri. Nah, kita ulang sekali lagi, Bapak sekalian. Kita tekan enter 2 kali. Nah, perhatikan right tab-nya tetap pada posisi kolom 40. Tekan tab-nya. Nah, perhatikan kursornya sudah berada pada kolom 40. Lihat Bapak sekalian. Nah, kita ketik teksnya. Contoh S, kita ketik dulu S, M, A. Perhatikan pergerakannya anak Bapak sekalian. Dia dari kanan ke kiri. Negeri 1 Lubuk.
pergerakan Bapak sekalian dari kanan ke kiri teksnya. Kita buat sekali lagi. Yang ketiga. Tekan tombol tabnya, perhatikan posisi right tabnya tetap sama pada kolom 40 atau boleh pada kolom 30. Kita klikkan. Nah, di sini. Tekan tab. Maka kursornya berada pada kolom 30 sesuai yang kita tempatkan posisi pada kolom 30. Ini Bapak sekalian. Kita ketikkan teksnya SMA. Perhatikan Bapak sekalian pergerakan teksnya. Dia dari kanan ke kiri. 1 pancur batu. Dia bergerak dari kanan ke kiri kan Bapak sekalian. Ya. Kalau rasa Bapak sekalian sudah paham ya? Sudah bisa dipahami? Nah, berikutnya yang keempat yaitu decimal tab atau decimal tab atau biasa disebut tabulasi desimal. Ini digunakan untuk membuat perataan pada penulisan angka desimal. Ini biasanya digunakan pada penulisan angka. Nah, bagaimana penerapan contohnya pada Microsoft Word dalam pengetikan teksnya? Kita buat penerapannya. Kita boleh lembar kerja baru. Ini lembar kerja baru, Bapak sekalian. Nah, kita klikkan decimal tab-nya. Kita pilih decimal tab-nya. Perhatikan arahkan kursornya ke tempat tab-nya atau tabulasi. Ini tempat tabulasi yang berada pada sudut kiri. Ini lembar kerja Bapak sekalian. Ini lembar kerja. Ini roll. Ini sudut kiri. Ini tempat tabulasinya. Klikkan sekali lagi sampai muncul decimal tab. Muncul kan Bapak sekalian, ada tampilan sana decimal tab. Kalau sudah muncul, arahkan kursornya pada start atau roll. Tentukan pada posisi keberapa yang kita inginkan. Contohnya pada posisi kolom 35. Klikkan. Maka decimal tab-nya berada pada kolom 35. Perhatikan Bapak sekalian. Ada muncul kan decimal tab-nya? Sudah tampil kan Bapak sekalian? Sudah nampak? Nah, kalau sudah tampil di roll-nya, maka kita sudah bisa menekan tombol tab pada keyboard. Maka kursornya akan berpindah pada kolom 35. Perhatikan Bapak sekalian. Ya. Nah, kalau sudah tepat, sudah pas pada posisi decimal tab-nya, kita sudah bisa menggunakan teksnya. Sebagai contoh, 80. Ini Bapak perbesar dulu Bapak sekalian teksnya. Atau kita buat, kita tentukan jenis hurufnya dan besar hurufnya. Kita buat 80.75. Enter. Tekan lagi tombol tab-nya. Contohnya 95.80. Kita buat sekali lagi contohnya. Enter. Tekan tombol tab-nya. Atau 67.45. Kita buat sekali lagi. Enter. Tekan tab-nya lagi. 47.83. Nah, ini sudah buat 4 contohnya penulisan angka. Nah, di mana
penentuan decimal tab-nya, perhatikan anak-anak sekalian. Sini, perhatikan pada posisi titik setiap pada angka. Pada contoh pertama 2, 3, 4, ini posisi titiknya akan pas pada posisi decimal tab-nya, yaitu pada kolom 35. Ini anak-anak sekalian perhatikan. Pas kan anak-anak sekalian? Pada kolom 35. Dia sejajar. Ya, posisi titiknya yaitu pada angka yang pertama, kedua, ketiga, 4. Posisinya tetap sama pada kolom 4. Pada kolom 35. Ya, pada posisi titiknya tepat pada kolom 35. Ada yaitu 80.75, 95.80, 67.45, 47.83. Maka titik tepat pada kolom 35. Nah, berikutnya yang kelima, yaitu bar tab atau bar tab, atau biasa disebut tabulasi bar. Ini digunakan untuk menentukan tabulasi berupa garis tegak. Nah, bagaimana penerapan contohnya? Nah, kita buka lembar kerjanya. Nah, kita buat lembar kerja yang baru. Tekan new. Ini lembar kerja baru. Arahkan penunjuk mouse-nya pada tempat tabulasinya. Perhatikan. Sini di sudut kiri lembar kerja. Klikkan sekali lagi. Sudah muncul bar tab. Muncul kan anak-anak sekalian? Ada di sana bar tab pada sudut lembar kerja, sudut kiri lembar kerja, sudut kiri atas. Perhatikan ya, anak-anak, ini lembar kerja sudut kirinya. Ini ada muncul bar tab. Nah, kalau sudah muncul, maka arahkan penunjuk mouse-nya ke rule, tentukan pada posisi kolom keberapa yang kita inginkan bar tab-nya. Sebagai contoh pada posisi kolom 40, kita klikkan di sini. Nah, lihat anak-anak sekalian, ini garis tegaknya. Ini dia bar tab-nya. Nampak kan anak-anak sekalian ini? Kita Oke, nampak kan anak-anak sekalian? Nampak semua? Ya. Kita ketik teksnya. Kita tentukan, kita perbesar garis hurufnya, dan kita tentukan garis huruf dan besar hurufnya. Kita ketikkan teksnya. Contoh SMA Negeri 1 Batang Kuis. Enter. Perhatikan bar teksnya akan memanjang ke bawah. Kita ketikkan teksnya lagi. Saya SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Kita tekan enter. Perhatikan bar tab-nya akan memanjang ke bawah. Kita ketikkan lagi teksnya. Contohnya yang ketiga, SMA Negeri 1 Pancur Batu. Demikianlah dan seterusnya pengetikan teks bar tab-nya. Kalau kita tekan enter lagi, maka bar tab-nya akan memanjang ke bawah. Nah, demikianlah penggunaan jenis-jenis tabulasi pada program Microsoft Word. Nah, Bapak harap anak Bapak sekalian supaya
mempraktekkan kelima jenis tabulasi tersebut ke komputer apabila ada komputernya di rumah. Jadi pertama ditulis dulu jenis tabulasinya, tulis kegunaannya, kemudian dipraktekkan dalam penerapan di komputer. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya.